ayat 11 sudah ya kemarin, sekarang 12. Inna sesungguhnya batsya rabbika lasyadid, azab Tuhanmu sangat pedih. Ini diantara sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditiadakan sifat kerasnya Allah dalam menyiksa. Terkadang ada yang tidak menyertakan sifat ini pada zatnya Allah. Contoh, ya mohon maaf ya, yang sering dipelajari itu wujud kidam bako. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi, isinya bagus, cuman yang sayang ya, disayangkan terbatas ya, hanya 20 saja. Padahal sifat Allah itu bukan 20. Sifat Allah banyak sekali ya. Bahkan diantara para ulama ada yang menyatakan lebih dari 99. Cuman secara mayoritas sifat dan nama Allah itu 99. Allah punya sifat marah, Allah keras siksaannya, itu pun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh dinafikan. Cuman yang jadi perbedaan, rahmatnya Allah lebih didahulukan daripada murkanya Allah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rahmati sababat ghadabi, rahmatku mendahului amarahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bilang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk dari keadilan Allah, bahwa siapapun yang berbuat zalim semuanya pasti akan diberi hukuman. Hukumannya tentunya bertingkat-tingkat, tidak disamaratakan. Zalimnya misalkan 20%, ya siksaan aja sampai 20%. Zalimnya 100%, ya siksaannya 100%. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dan tidak akan pernah mengingkari janji. Sedangkan kalau di dunia, nenek-nenek yang maling mau kayu bakar dihukum 5 tahun penjara. Mungkin kayu bakar buat apa? Buat dijual untuk kebutuhannya. Koruptor yang mencuri uang miliaran, triliunan ya, kemarin berapa triliun? 271 triliun. Korupsi naon eta teh? Tidak deh. Timah ya. Kita mau dipeserkeun tahu cendol gitu nya sa Jawa Barat teh, sa Bandung kan. Itu luar biasa. Makanya di Islam itu tegak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tegaknya syariat Allah, maka otomatis para koruptor akan takut. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pasang harusnya di kantor dewan gitu ya. Dipasang supaya tidak berani untuk mencuri. Nah, sekarang kan bertabrakan dengan HAM yang dibuat-buat gitu kan. Bahkan di Arab Saudi pun saya dengar kemarin ya, dengan supir di sana, sekarang banyak negara barat yang mengecam Arab Saudi. Karena Arab Saudi konsisten dalam menegakkan tiap hari Jumat. Bahkan kata Pak supir, saya pertama kali itu sampai tidak kuat melihatnya. Ada orang yang dikisos ya, dan orang yang mengkisos itu biasanya membawa anak ini dijadikan nanti algojo atau kader gitu, kader algojo. Jadi turun temurun algojo itu. Ada orang yang dipotong tangannya, dan sedemikian rupa ya. Tiap hari Jumat
konsisten. Ya tentunya lewat pengadilan dulu, ya lewat mahkamah dulu. Tidak langsung ya. Kita tidak bisa langsung misalkan melihat orang yang mencuri kita langsung potong tangan, kan tidak bisa. Itu urusannya pemerintah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai dan mengulangi. Yubdi'u memulai, yu'id mengulangi. Maksudnya apa? Memulai penciptaan, dihancurkan. Nah, nanti ketika sudah hancur, diulangi lagi penciptaannya. Maka di ayat lain mah ada penciptaan kedua. Apakah mudah bagi Allah? Mudah sekali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga tafsiran yang lain bahwa maksudnya yubdi'u, kalau konteksnya ini dalam menyiksa, Allah menyiksa mereka yang zalim di dunia. Siksaan Allah kan berbagai macam bentuk. Berbagai macam bentuk. Misalkan hartanya dihabiskan, diambil, anak istrinya misalkan tidak taat pada dia, misalkan tidak merasakan kebahagiaan, itu kan bisa berbentuk siksaan. Atau yang paling parah, orang itu tidak akan lagi beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling parah. Pokoknya sampai akhir hayat ya sudah, kasih kenikmatan saja terus, tapi dia tidak akan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu siksaan di dunia. Kemudian wa yu'id, siksaan yang diulangi di akhirat dan lebih dahsyat, lebih besar siksaannya. Kemudian kata Allah, nah ini di antara sifat Allah, wa huwal ghafurul wadud. Al-Ghafur yang maha pengampun, al-wadud yang maha pengasih, yang maha mencintai. Allah itu, hadirin, maha pengampun. Al-Ghafur yakni maha pengampun, maha mengampuni. Maghfirah asal katanya, dia diambil dari bahasa Arab yakni maghfirah. Artinya apa? Menutupi dan melindungi. Kalau kita minta maghfirah kepada Allah, artinya kita memohon agar Allah tidak membuka aib kita di dunia atau di akhirat. Allah tidak menampakkan aib kita, dosa kita yang sudah kita lakukan, baik di dunia atau di akhirat. Makanya ketika kita berdoa astagfirullah wa atubu ilaih, kita minta ampun, doa ini adalah mencakup taubat dan maghfirah. Ari taubat mah dikhususkan untuk menghapus dosa, jadi dosanya dihapus lah. Kemudian maghfirah dikhususkan agar aib-aib kita ditutup di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan wal istighfar tolabul maghfirah. Istighfar teh memohon maghfirah. Wal maghfiratu hiya wiqayatu syarri dzunub ma'a sitriha. Maghfirah adalah menjaga dari akibat buruknya dosa disertai dengan tertutupnya dosa. Maksudnya tertutup dosa kita tidak diketahui oleh orang lain. Kan Rasulullah ketika ditanyakan dosa itu apa, wa karihta ayyatli'a alaihin nas, kamu benci kalau misalkan orang lain tahu terhadap apa yang kamu lakukan, itulah dosa. Mun misalkan geus teu boga kaera, ini berbahaya sekali. Melakukan dosa tapi tidak tahu malu. Maka pada dasarnya orang itu kalau melakukan dosa malu, ingin apa yang sudah diperbuatnya itu tidak ada yang mengetahui. Kalau kata Ibnu Qayyim, ya, tolabul maghfirah minallah, yakni memohon maghfirah dari Allah, wa huwa mahwudz dzanbi, yakni terhapusnya dosa.
wa izalatu atharihi, dan menghilangkan dampak atau bekas dosa tersebut, wa wiqayatu syarrihi, serta perlindungan dari buruknya dosa tersebut. Itu kata Ibnu Qayyim.